Di langit yang sama, aku terbang, dan selalu ada burung betina yang melihatku dari kejauhan. Mereka tertarik pada gerakanku, pada keberanian sayapku, pada kicau yang berbeda dari burung lain. Mereka melihat sesuatu dalam diriku yang membuat mata mereka berbinar, hati mereka penasaran. Namun, ketika mereka mendekat, ketika burung-burung itu mencoba hinggap berdampingan denganku, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka terlihat lelah, ragu, terkadang mundur sedikit. Entah karena apa. Aku sendiri sering bertanya-tanya, apakah sayapku terlalu kuat, kicauanku terlalu lantang, atau arah terbangku terlalu cepat bagi mereka. Dan pola ini selalu hadir. Hubungan yang dimulai dengan ketertarikan selalu ambruk sebelum mencapai keseimbangan. Aku adalah burung yang jujur. Kicauanku datang dari hati, dari insting yang tak bisa kuabaikan. Aku mengekspresikan diri terlalu kencang, kadang terlalu jelas. Bahkan ketika kata-kata itu menyakitkan bagi burung lain. Ada yang menganggap kicauanku bercanda, ringan, tapi bagiku itu bagian dari naluriku, dari arah angin yang kuikuti. Aku tidak bisa menahan insting itu, tidak bisa membungkam sayapku. Aku hanya bisa menyesuaikan gerakan, namun kicau tetap terdengar. Aku bukan burung yang bisa mengajari. Jalur terbangku sedikit berbeda, kadang memutar, meski ada tujuan yang sama dengan burung lain. Aku rela memutar, entah mengapa, mengikuti arah angin yang kurasa benar, meski jalanku sulit diikuti. Tidak semua burung mampu mengikuti langkah ini. Tidak semua burung sanggup menyesuaikan diri dengan ritme sayapku. Dan aku tahu, itu membuat burung-burung yang mencoba berdampingan merasa lelah. Dan memang, ini sering membuat burung-burung lain sakit hati. Aku menyadarinya, dan aku tidak menyesal. Aku bukan burung yang berniat membenci. Bukan burung yang sengaja merusak. Hanya saja, sayapku terbang dengan caranya sendiri, dan kicauanku terdengar jelas karena itulah aku. Namun, ada momen yang jarang, momen yang membekas di dada. Ketika ada burung lain, burung yang memahami setiap arah angin yang kuterbangkan, yang mengerti maksud setiap kicauku, dan mampu menjelaskan kepada burung lain tanpa mengubah esensi peranku, saat itu aku merasa tenang. Ada ketenangan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata, karena seseorang akhirnya memahami bahwa aku bukan burung yang salah, bukan burung yang keras kepala, bukan burung yang merusak sarang. Aku hanyalah burung yang setia pada instingnya, burung yang menjaga dengan cara sendiri. Psikologi interpersonal menyebut ini fenomena authenticity recognition. Ketika seseorang diakui dalam watak aslinya, tanpa harus mengubah diri, ada rasa lega dan aman yang mendalam. Aku, burung yang terbang di antara bayangan dan cahaya, merasakannya ketika ada yang memahami peranku. Tidak banyak burung yang bisa seperti itu. Mereka yang mengerti adalah oasis di padang angin yang luas, yang membuatku tetap ingin terbang, tetap ingin menjaga sarang, tetap ingin mengekspresikan diri. Hubungan seperti langit yang luas ini penuh turbulensi. Ada yang tertarik, ada yang mundur, ada yang tidak sanggup menahan badai kicauanku. Dan aku belajar bahwa bukan setiap burung bisa mengikuti arah angin yang sama denganku. Bukan setiap burung bisa memahami setiap gerak sayap dan kicauanku. Tapi ketika ada yang bisa, saat itulah aku merasa benar-benar hadir, benar-benar diterima, dan peranku terasa berarti. Aku tetap terbang, diam di antara bayangan, bergerak di antara cahaya, mengekspresikan instingku, menjaga sarang yang rapuh. Dan aku tahu, meski banyak yang tak mengerti, ada burung yang melihat, ada burung yang memahami, ada burung yang mampu menenangkan hatiku hanya dengan memahami sayapku. Aku burung yang tidak takut terbang sendiri, yang tidak takut kicau terdengar terlalu keras, yang tidak takut menyakiti tanpa sengaja. Karena aku tahu bahwa kebenaran instingku tetap bernilai bagi mereka yang bisa memahami. Dan saat itu datang, saat ada yang mengerti, dunia menjadi sedikit lebih tenang, sedikit lebih ringan, dan sayapku bisa terbang dengan damai.